Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Muhammad Syarif Abdullah. Pada kali ini akan membahas tentang macam-macam hardware dan fungsinya. Nah, perangkat keras komputer atau sering kita kenal dengan istilah hardware adalah komponen fisik yang membentuk satu kesatuan dalam sebuah komputer atau laptop ya. Biasanya perangkat ini dirakit dan sebagian besar dimasukkan ke dalam sebuah casing komputer, atau ada juga yang di luar casing komputer ya. Jadi ada yang di dalam sebuah casing, ada yang di luar sebuah casing. Itu namanya hardware. Macam-macam hardware, ada motherboard, ada CPU, ada RAM atau random access memory, ada video graphic array VGA ya, atau ada juga hard disk, ada optical disk drive, ada power supply, ada monitor, keyboard, power supply uninterruptible, printer, scanner, speaker, sound card, modem, LAN card, dan lain-lain. Nah, ini terbagi dua ya. Ada yang internal atau di dalam CPU, di dalam casing, atau ada yang eksternal. Eksternal ini misalkan monitor, keyboard, speaker, sound card, LAN card, modem, ini di luar. Selebihnya itu ada di dalam. Motherboard sering juga kita kenal dengan nama mainboard, MOBO, MB, atau system board. Adalah sebuah perangkat keras dalam sistem komputer yang berbentuk PCB atau printed circuit board. Fungsinya adalah menghubungkan seluruh komponen penyusun sebuah komputer. Jadi nanti hardware-hardware tersebut dihubungkan melalui motherboard ini. Nah, setiap motherboard itu punya konektor-konektor atau penghubung ya. Ada jadi semacam papan sirkuit yang ada lubang-lubang penghubungnya gitu. Nah, menghubungkan itu ada juga yang tidak melalui lubang penghubung. Ini bisa disebut terhubung secara tidak langsung. Contohnya seperti Bluetooth misalkan, yang memang ada Bluetooth yang tertanam dalam motherboard tersebut. Kemudian ada MOBO, chipset. Bagian pertama dan terpenting dari sebuah motherboard adalah chipset, berfungsi sebagai penghubung antar muka antar prosesor dengan macam-macam komponen eksternal dan basis. Jenis chipset inilah yang dapat menentukan dan menilai fitur dan kemampuan sebuah motherboard yang umum. Nah, contohnya apa? Ada AMD, ada Intel, itu chipset ya. Nah, soket ini artinya adalah tempat bersamayamnya prosesor pada motherboard, sama seperti chipset ya. Kemudian BIOS, Basic Input Output System. BIOS adalah sebuah chip yang menyimpan perangkat lunak untuk mengontrol hardware dan berfungsi sebagai interface antar hardware dan operating system. BIOS digunakan oleh komputer untuk mempersiapkan proses booting dan mengecek kesiapan sistem hardware ya. Kemudian ada CMOS battery. Ini fungsinya untuk mensuplai power pada sebuah memori kecil pada motherboard yang berfungsi untuk menyimpan settingan konfigurasi komputer, waktu, dan lain-lain ya. Kemudian ada memori VGA slot ya. Ini untuk sebagai tempat RAM atau random access memory ya. Jadi ada slot yang digunakan untuk menyimpan RAM. Ini ada beberapa slot, ada yang 2 slot, ada yang 4 slot ya, tergantung dari motherboardnya. Expansion slot atau storage drive connector berfungsi untuk memasang perangkat tambahan seperti sound card, LAN card, dan lain-lain ya. Kemudian banyak port-port yang lainnya selain di atas.
Ini nanti tinggal dilihat saja, dibaca saja. Ada CPU, Central Processing Unit, biasanya disebut juga dengan istilah prosesor. Otak dari suatu komputer yaitu ya CPU ini. Jadi inilah yang menentukan berjalannya sebuah komputer. Ya, CPU inilah pusatnya. Nah, keberadaan CPU mirip dengan otak manusia. Nah, kalau manusia itu ada punya otak, kalau komputer ya CPU ini otaknya ya. Yang mengolah setiap informasi yang masuk, diolah dan ditampilkan itu melalui proses dalam CPU. CPU juga menentukan kecepatan dari sebuah komputer ya, di mana kecepatan itu diukur dalam satuan Hertz. Contohnya 1 GHz berarti 1 juta operasi. Ya. RAM. Nah, sebagai transit data sementara untuk operasi yang tengah dijalankan oleh CPU. RAM bersifat volatile atau volatile, artinya perangkat ini tidak menyimpan data secara permanen. Ya, ini bersifat merekam sementara. Ukurannya beragam mulai dari 256 MB sampai dengan 16 GB. VGA ibarat sebuah mata pada manusia ya. VGA ini menentukan tampilan, kecerahan tampilan dan lain-lain ya. VGA ini adalah kartu grafis berfungsi sebagai penghubung yang memungkinkan pengiriman data grafis antara PC dan perangkat display seperti monitor atau proyektor. Nah, ini jika tidak ada VGA-nya, maka data itu tidak bisa ditampilkan, sama seperti mata ya. Berfungsi untuk melihat. Nah, ini VGA ini berfungsi untuk menampilkan, untuk dilihat. Jadi ada kata kerja. Kalau dalam manusia itu melihat ya, kata kerja aktif ini sifatnya pasif, dilihat ya, ditampilkan gitu loh. Hard disk ini fungsinya untuk menyimpan data. Kalau ukuran kecil dari hard disk apa? Seperti ini loh, seperti USB. Nah, itu ukuran kecil dari hard disk. SSD ya, itu. Kemudian CD-ROM fungsinya untuk membaca sebuah CD, sebuah DVD ya. Kemudian power supply ini fungsinya untuk sebagai penyuplai energi. Biasanya posisinya ada di belakang CPU. Ya, sebelum listrik masuk, dia masuk ke power supply, diolah, kemudian disebar ke semua hardware. UPS ya, ini fungsinya sebagai penyimpan power sementara. Jadi dia ketika mati listrik, jika kita menggunakan power supply, dia tidak langsung mati. Uninterruptible ya kan, uninterruptible power supply. Jadi apabila power supply tersebut tidak tersalurkan listrik secara langsung pada saat misalkan mati lampu, UPS ini berfungsi untuk menyimpan listrik sementara sehingga power supply tidak mati, tidak kehilangan energi listrik. Nah, disitulah kita diberikan waktu untuk men-shutdown atau mematikan komputer, karena jika CPU mati secara mendadak, itu akan, jika sering, maka akan menimbulkan dampak kerusakan bagi CPU nantinya. Sound card ibarat sebuah pita suara dari manusia ya. Sound card ini juga berfungsi sebagai yang dapat membuat komputer tersebut mengeluarkan suara ya, atau berfungsi sebagai sumber suara lah, pengatur suara ya, produsen suara dari sebuah CPU. LAN card ya, jika ingin terhubung dengan internet ya dan lain-lain, ini kita perlu LAN card ya, nanti tinggal dibaca saja. Sekian presentasi pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Video ini sifatnya sementara, walaupun saya sudah upload di YouTube, nanti akan saya hapus dan saya akan edit kembali menjadi tampilan yang lebih cantik. Adik-adik semua bisa